Gita Persada, saya pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Pers. Pada diskusi ini saya berperan sebagai moderator yang akan memoderatori jalannya diskusi. Ya, sebagaimana yang ada di judul diskusi ini ya teman-teman sekalian, mungkin teman-teman udah pada familiar banget ya dengan kasus yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Jadi kalau teman-teman ingat, di sekitar pertengahan tahun 2022 lalu, ada publik dibuat gaduh oleh pemutusan akses sejumlah penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap sejumlah penyelenggara sistem elektronik lingkup privat atau PSL lingkup privat gitu ya kita sebutnya. Kemudian tindakan tersebut gaduh di internet dan di ranah publik dimanapun itu berada karena dianggap berdampak pada hak-hak dari warga masyarakat secara luas gitu. Dengan adanya tindakan pemutusan akses tersebut berdampak pada hak-hak publik seperti akses terhadap alat kerja, hilangnya pekerjaan, sampai dengan hilangnya penguasaan terhadap properti pribadi. Tindakan pemutusan akses terhadap sejumlah PSL lingkup privat tersebut terbukti menyentuh perhatian warga masyarakat pada saat itu, yang kemudian membangun amarah publik gitu ya. Kalau teman-teman pada ingat juga kemarin ramai gaduh di internet, di publik dan lain sebagainya, jadi diskursus yang lumayan banyak menyentil lapisan masyarakat gitu. Pada momentum tersebut, tim advokasi kebebasan digital bersama para korban terdampak pemblokiran mengajukan gugatan PMH terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai bentuk respon masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kominfo. Di diskusi ini telah hadir bersama kita semua para pembicara. Di sebelah saya yang hadir secara langsung di sini secara online ada Kak Natalia Naibaho, pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang juga sebagai perwakilan dari tim advokasi kebebasan digital ya Kak. Halo Kak. Halo. Kemudian di Zoom di online telah hadir juga bersama kita ada Mbak Ika. Mbak Ika ada cek. Ya, di Zoom yang ada di layar teman-teman bisa lihat. Oh, lagi hilang dulu. Nah, ini di sini ada Mbak Ika Ningtyas. Mbak Ika ini merupakan Sekjen Aliansi Jurnalis Independen Indonesia yang juga salah satu pihak prinsipal atau penggugat dalam gugatan warga negara yang kami ajukan. Halo Mbak Ika, sehat Mbak? Halo, selamat malam semuanya. Iya, sehat, terima kasih. Ya, kemudian ada Mas Damar. Mas Damar ini merupakan ahli hak digital gitu ya. Mas Damar merupakan eksekutif direktur SafeNet. Maaf. Halo Mas Damar. Halo, selamat malam. Ya, baik. Terdengar ya? Terdengar Mas. Ya itu tadi para pembicara yang akan memaparkan beberapa poin-poin yang akan menjadi bahan diskusi kita malam ini. Namun sebelum masuk ke substansi diskusinya, saya akan mempersilahkan Kak Citra Referendum dari selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk memberikan kata pengantarnya sebelum memasuki diskusi ini. Kepada Kak Citra dipersilakan. Oke, selamat malam. Terima kasih banyak Mbak Gema dan rekan-rekan sudah mau meluangkan waktunya untuk diskusi kita malam ini. Apakah suasana berjalan baik, teman-teman? Oke, baiklah. Ya, tadi menyambung yang telah disampaikan oleh Mbak Gema tentang persoalan Permen Kominfo 5 tahun 2020 ini. Kemudian pada saat itu ketika ada banyak sekali kegaduhan di internet, akhirnya LBH Jakarta mencoba membuka pos pengaduan Safe Digital Freedom untuk kemudian menampung keluhan dari warga negara tentang kebijakan ini. Dan
Kami membuka posko pengaduan ini sekitar tanggal 30 Juli sampai 5 Agustus 2022, teman-teman. Terakhir informasinya menerima pengaduan atau laporan sebanyak 213 laporan, yang mana 2011 berasal dari individu dan ada 2 perusahaan. Nah, pengadu-pengadu ini atau ratusan pengadu yang datang ke LBH Jakarta ini terdiri dari beragam latar belakang profesi tentunya, baik kemudian mereka adalah freelancer dan 48%, lalu kemudian ada karyawan swasta 14%, lalu juga bahkan developer, dan juga ada mahasiswa atau pelajar sebanyak 12%. Nah, teman-teman, sebanyak kemudian dari berbagai pengadu atau pelapor tadi, ada sekitar 194 yang menjelaskan persoalan yang dialami dampak dari kebijakan, dan 18 lainnya malah memberikan dukungan dan juga protes terhadap kebijakan dan pertanyaan hukum. Nah, dari seluruh laporan ini kami kemudian mendapatkan juga sekitar 62 pengadu yang melampirkan bukti kerugian yang mereka hadapi dari kebijakan Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 ini. Estimasi total kerugian yang kami terima pada saat itu ada sekitar 1,5 miliar sekian kira-kira, teman-teman, yang mana masalah paling banyak diduga terkait dengan dampak pemblokiran PayPal mencapai 64%. Dan tindakan pemblokiran ini tentu kemudian tidak berdasarkan pada atau melanggar standar dan mekanisme hak asasi manusia. Setidak-tidaknya kita bisa memahami bahwa pembatasan akses internet ini juga seharusnya tidak dapat dilakukan secara senang-senang, karena prinsipnya internet itu adalah akses untuk semua orang. Internet itu adalah bagian dari hak asasi manusia terkait akses informasi, hak kebebasan berekspresi, dan juga sampai pada memperoleh kehidupan yang layak. Kenapa sampai kehidupan yang layak? Karena ternyata sebagian pengadu juga melaporkan bahwa mereka kemudian kehilangan pekerjaannya karena pemblokiran PSL itu privat ini. Nah, sekitar tanggal 30 November 2022, LBH Jakarta bersama TAKD atau Tim Advokasi Kebebasan Digital, yang di dalamnya juga ada rekan-rekan LBH Pers, di mana tim ini adalah lembaga tempat bagaimana tadi bekerja, ini menggugat Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Petun Jakarta. Para penggugat ini terdiri dari individu dan juga organisasi atau serikat pekerja, yang mana di sini adalah rekan-rekan dari Aliansi Jurnalis Independen yang malam ini diwakilkan oleh Mbak Ika, dan juga dari rekan-rekan sindikasi atau serikat pekerja media di Institut Kreatif. Nah, tapi sayangnya kemudian tanggal 16 Mei 2023, Petun Jakarta melalui putusan nomor 424 justru kemudian menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, serta juga menyatakan bahwa penggugat keempat dalam hal ini sindikasi dianggap tidak memiliki keinginan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan. Nah, putusan ini tentu menjadi pasal buruk teman-teman untuk kita koreksi menuju atau pola digital yang demokratis di Indonesia, dan juga mendelegitimasi posisi dari posisi komunikasi sebagai presiden harus dihak juga dalam hal ini. Nah, pada putusan ini, teman-teman, akhirnya LBH Jakarta melalui tersangka RKD mengajukan upaya hukum lanjutan, yakni banding untuk PT Tun tanggal 31 Februari 2023, dan harapannya supaya majelis hakim di tingkat banding dapat melakukan koreksi tingkat putusan tingkat pertama yang secara jelas dan nyata memang mengabaikan kerugian dan tidak mengupayakan pemulihan tingkat pekerjaan, yang mana diwakili oleh 2 individu maupun tadi 2 organisasi, dan yang mana juga bisa dikatakan secara langsung juga mewakili masyarakat yang selama ini juga mengalami kerugian, setidaknya para pengadu yang masuk ke dalam pos pengaduan LBH tadi. Nah, dalam hal ini sebagai upaya untuk memperkuat proses mitigasi atau proses upaya hukum yang sedang berlangsung di pengadilan, LBH Jakarta berikut juga dari TAKD dan penggugat mengadakan diskusi ini untuk mendapatkan dukungan dari publik supaya terus juga mengawal proses hukum yang ada, dan juga bagaimana publik juga menjadi memiliki wadah untuk menyampaikan pendapatnya. Harapannya teman-teman yang hadir di sini bisa juga memberikan pendapat apakah kemudian ada dampak lanjutan yang mungkin belum tercatat oleh tim advokasi dari TAKD maupun LBH Jakarta. Dan bersama kita teman-teman
Saya juga sangat berterima kasih dengan Mbak Gema yang bersedia untuk memfasilitasi diskusi ini. Juga berterima kasih untuk Mbak Ika sebagai perwakilan penggugat dari AJI dan juga Mas Damar yang merupakan ahli hak khususnya juga tentang tata kelola internet juga. Bisa diskusi atau sharing dengan kita hari ini, dan juga nanti di sini juga ada teman-teman LBH Jakarta yang bisa juga memberikan sharing pendapatnya, pengalamannya tentang proses maupun substansi dalam proses litigasi ini. Di sini ada Mbak Natalia dan juga nanti mungkin Mas Fadil bisa bergabung juga, bisa memberikan beberapa pengetahuannya tentang kasus yang sedang kita tangani ini. Kira-kira demikian rekan-rekan, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bersedia hadir untuk kita mendiskusikan isu ini. Memang isu ini adalah bukan isu yang sekiranya populer, dalam arti isu yang mudah dipahami sama banyak orang gitu ya. Mengingat kita paham bahwa situasi di Indonesia gitu kan, seringkali isu timbul tenggelam dan no viral, no justice. Jadi harapannya bagaimana publik bisa terus mengawal isu ini, karena memang apa yang kemudian dihadapi oleh para penggugat juga dihadapi oleh banyak orang di sekitar kita. Kira-kira demikian, saya kembalikan kepada Mbak Gema. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak Citra atas kata pengantarnya. Tadi seperti yang sudah disampaikan Kak Citra ya, kita tim advokasi kebebasan digital mendampingi 4 penggugat, 2 individu dan 2 badan hukum untuk memasukkan banding upaya hukum banding beberapa waktu lalu, dan putusan dari upaya hukum banding tersebut pun sudah keluar di tanggal 16 pada tanggal beberapa minggu lalu gitu ya. Nanti mungkin barusan highlightnya udah disampaikan oleh Kak Citra. Terima kasih banyak Kak Citra atas kata komentarnya. Untuk itu kita mungkin bisa langsung masuk ke diskusinya. Pertama-tama saya akan menyerahkan forum ini ke Mbak Ika. Mbak Ika ini merupakan salah satu penggugat ya. Mbak Ika mewakili Aliansi Jurnalis Independen Indonesia yang menjadi salah satu penggugat lembaga gitu. Kepada Mbak Ika, sudah siap Mbak? Iya, terima kasih teman. Saya tidak menyiapkan materi khusus sih malam hari ini, hanya ingin mencoba meng-highlight kembali, mengingat kembali, karena sebenarnya usia kasus ini dan juga gugatan yang dilayangkan oleh kami yang bergabung di tim koalisi ini telah berusia 1 tahun gitu ya. Ini tentu bukan waktu yang singkat, kawan-kawan. Ada 12 bulan ya yang kita lalui untuk memperjuangkan hak-hak ekonomi dan juga hak-hak digital. Nah, mengapa ini penting untuk kita merawat ingatan seperti ini? Karena jika kita gagal untuk melakukan koreksi, jika kita gagal meminta pertanggungjawaban dari pemerintah, maka kasus serupa akan bisa berulang kembali di kemudian hari, karena sampai hari ini Permen Kominfo 5 2020 belum dicabut, artinya statusnya masih berlaku, yang artinya adalah Kominfo bisa melakukan pemblokiran di kemudian hari, yang ini akan bisa berdampak seperti apa yang dialami oleh warga yang sudah mengadu ke LBH Jakarta, yang sudah mengadu ke sindikasi, dan juga para jurnalis yang mengadu ke AJI. Mereka telah mengalami dampak-dampak secara ekonomi, kemudian ancaman yang nyata gitu ya terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Nah, teman-teman, ini mengingatkan kembali apa yang terjadi pada 30 Juli lalu, di mana Kominfo memblokir 8 platform ya, diantaranya yang teman-teman ingat karena dampaknya cukup luar biasa mengganggu hak ekonomi, adalah PayPal, kemudian ada juga Yahoo, ada Amazon, dan beberapa aplikasi yang berkaitan dengan game ataupun untuk mendevelop game dan sebagainya. Nah, dari
pemblokiran itu kemudian muncullah dampak-dampak ekonomi seperti tadi yang secara garis besar sudah disampaikan oleh Kak Citra. Ada kerugian secara ekonomi 1,5 miliar, belum lagi yang diterima oleh teman-teman ada sekitar 40-an warga ya yang mengadu kepada sindikasi dengan kerugian sekian 100 juta, kemudian ada sekitar 8 jurnalis dan juga freelance yang mengadu kepada Aji karena pekerjaannya menjadi terganggu. Nah, pemblokiran ini sebagai dampak implementasi keluarnya Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik privat, di mana salah satu hal yang diatur dalam Permen Kominfo 5 2020 adalah mewajibkan semua penyelenggara sistem elektronik privat untuk mendaftar atau meregister ke platform yang dibuat oleh Kominfo. Jika kemudian dalam batas waktu tertentu saat itu platform-platform online ini tidak melakukan pendaftaran, ada sanksi yang kemudian tertera dalam Permen Kominfo adalah berupa pemblokiran. Nah, pemblokiran inilah yang kemudian terjadi pada 30 Juli 2022 yang kemudian menyebabkan dampak-dampak secara ekonomi, kemudian melanggar hak kebebasan berekspresi dan juga hak atas informasi. Nah, teman-teman, sebenarnya sejak Permen Kominfo 5 ini terbit di awal tahun 2000, di akhir 2020, ini sebenarnya telah banyak mendapatkan kritik ya dari masyarakat sipil, termasuk Safenet di situ, kemudian teman-teman LBH, AJI dan sebagainya, karena kami sudah melihat ada potensi pelanggaran yang luar biasa yang dilakukan oleh Kominfo dengan menerbitkan peraturan menteri ini. Karena dengan mewajibkan seluruh platform digital untuk mendaftar dengan sanksi yang tidak proporsional, yakni bisa sampai pemblokiran, ini menimbulkan dampak-dampak yang seperti sudah kita alami bersama. Ada pelanggaran secara ekonomi gitu ya. Nah, padahal kita mengingat bahwa kewajiban untuk mendaftar adalah bersifat administrasi gitu, tapi sanksinya sangat ekstrim, yakni berupa pemblokiran yang ini berdampak pada pelanggaran hak-hak fundamental warga. Nah, hak-hak fundamental ini yang pertama adalah hak atas ekonomi sebenarnya yang menjadi bagian besar dari hak atas pekerjaan gitu ya, yang sudah dijamin oleh Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, di mana Indonesia sendiri sebenarnya kan sudah meratifikasi gitu dari konvenan ini. Artinya ketika sudah menyetujui dan mengakui dengan konvenan ini, itu mengikat setiap negara harus melindungi dan juga harus menjamin adanya hak atas pekerjaan. Nah, kemudian Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Komentar Umum nomor 18 itu mengingatkan bahwa hak atas pekerjaan itu menyakup adalah hak untuk tidak dirampas dari kesempatan bekerja secara tidak adil begitu. Nah, apa yang kemudian terjadi dari pemblokiran ini, teman-teman? Tadi sudah kita dengar bahwa 200 warga yang mengadu karena dia terdampak ini adalah orang-orang gitu ya, dia pekerjaannya kemudian terganggu karena akses terhadap platform tadi itu kemudian diblokir gitu. Nah, misalnya ada beberapa ini ya, pekerja kreatif ya, yang dia adalah developer game misalnya, kemudian kawan-kawan yang menggunakan PayPal untuk transaksi elektronik, untuk dia menerima pendapatan seperti kawan-kawan jurnalis dan freelance, akhirnya kehilangan pekerjaan saat itu dan tidak bisa mengakses pendapatannya. Apalagi juga sebelum adanya pemblokiran tidak ada pemberitahuan juga dari Kominfo, tidak ada mitigasi juga bagaimana seharusnya Kominfo bertindak
menangani ketika dampak-dampak ekonomi seperti ini muncul gitu. Nah itu sama sekali tidak ada pemberitahuan, juga tidak ada mitigasi gitulah ya kepada warga yang akan menerima dampak itu. Nah kemudian dalam sekitar 2 hari 8 platform ini dipulihkan gitu ya, karena saat itu kalau kita ingat terjadi gelombang protes yang cukup besar, terutama di media sosial dari para pekerja kreatif hingga jurnalis yang dia terdampak ekonominya tadi gitu ya, dan akhirnya ini membuat Kominfo memulihkan 8 platform tadi, tapi terutama PayPal gitu ya, dan saat itu meminta orang-orang yang menggunakan PayPal Recording in progress. untuk menarik uangnya dan memindahkan gitu ke platform lain. Artinya sebenarnya secara tidak langsung Kominfo ini mengakui begitu ya, ada gangguan-gangguan ekonomi yang terjadi saat itu sebagai dampak dari kebijakan memblokir 8 platform itu. Nah sementara dengan berbagai dampak, kawan-kawan yang sudah kehilangan pekerjaan, yang saat itu tidak bisa mengakses, tidak ada pemulihan gitu ya terhadap hak-hak mereka yang sudah dilanggar, kawan-kawan yang mudah mengalami kerugian karena kehilangan pekerjaan, karena kehilangan kliennya dan sebagainya gitu. Nah jadi ini yang mau kita minta sebenarnya saat itu dengan melakukan gugatan, bahwa mengingatkan pemerintah bahwa cara-cara seperti ini itu cukup serius melanggar hak-hak fundamental warga Indonesia, yang sebenarnya kewajiban untuk mendaftar ini administratif gitu ya, yang seharusnya sanksinya itu administratif, tapi kemudian ini terjadi pada pelanggaran hak asasi manusia. Nah selain pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sudah dijamin gitu ya dalam hukum HAM internasional kita, itu juga pemblokiran adalah bentuk melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi gitu. Karena salah satu platform misalnya kayak Yahoo itu kan dia menyediakan akses informasi gitu ya kepada warga, karena dia memuat pemberitaan, kemudian dia memiliki layanan email yang akhirnya mereka tidak bisa mengakses gitu ya layanan email, yang nggak bisa baca berita dari Yahoo. Nah kita ingat pula bahwa kebebasan berekspresi dan mendapatkan hak atas informasi itu juga bagian dari hak fundamental warga negara yang sudah dijamin juga oleh hukum HAM internasional, sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sudah dijamin dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dalam Undang-Undang ini ya, hak untuk mendapatkan informasi, kemudian dalam Undang-Undang 4, jadi banyak banget gitu ya. Secara domestik kita telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak atas kebebasan berekspresi dan juga mendapatkan hak informasi begitu. Nah tapi ternyata ini dilakukan gitu ya, jadi yang pemblokiran bagi dampak tadi itu kewajiban yang sifatnya administratif dan kemudian mendapatkan sanksi yang berlebihan yang tidak proporsional, itu akhirnya menyebabkan pelanggaran kedua gitu ya, ini hak atas kebebasan berekspresi. Nah satu hal yang perlu kita ingat bahwa dalam hukum HAM internasional itu kan ada ini ya, pengaturan bahwa ketika pembatasan terhadap ekspresi hak kebebasan berekspresi itu dilakukan, maka itu harus dilakukan dalam atau melalui undang-undang yang formal gitu. Nah sementara kalau kita cek di atas Permen Kominfo, undang-undangnya ini adalah undang-undang ITE gitu ya. Nah secara spesifik di undang-undang ITE yang mengatur soal sistem elektronik ini itu ada di pasal 40. Nah tidak ditemukan dalam pasal 40 itu bahwa platform digital harus atau wajib mendaftar, dan jika tidak mendaftar kemudian itu bisa diblokir gitu, nggak ada gitu kalau kita cek di undang-undang ITE-nya. Nah artinya pembatasan yang seharusnya dalam ketentuan hukum HAM internasional itu harus melalui undang-undang, tapi di Indonesia
dalam konteks pemblokiran 8 platform itu justru diatur dalam peraturan pemerintah gitu ya. Jadi ada pelanggaran terhadap hukum HAM internasionalnya itu sendiri gitu kan. Ada kesinkronan gitu ya antara apa yang ada di undang-undang dengan apa yang isinya di dalam Permen Kominfo. Jadi seolah-olah Permen Kominfo ini isinya atau pengaturannya itu melebihi undang-undangnya gitu ya. Di undang-undang sebenarnya hanya mengatur pengaturan tentang konten yang dianggap melanggar undang-undang dan kemudian bagaimana konten itu bisa di take down misalnya kayak gitu ya. Tapi sementara ini platformnya tuh yang bisa diblokir karena alasan yang sangat administratif. Nah, oleh karena itu sebenarnya hal yang kurang gitu ya dalam implementasi pemblokiran seperti ini, seharusnya itu kan memberikan mandat juga gitu ya kepada lembaga yudisial misalnya atau lembaga independen lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang untuk bisa mengawasi gitu ya, untuk bisa mendapatkan legitimasi dari lembaga yudisial yang sah gitu ketika pemblokiran itu sebelum terjadi pemblokiran. Nah, tapi ini kan tidak gitu ya. Jadi Kominfo ini seolah punya kewenangannya juga berlebihan juga ya. Dia membuat regulasinya Permen Kominfo, kemudian dia mengimplementasikan juga. Dan yang ketiga dia juga yang melaksanakan sanksi gitu ya. Jadi peran membuat aturan, kemudian mengimplementasikan dan memberikan sanksi itu semuanya ada di Kominfo gitu ya. Nah, ini yang berbahaya juga karena ini kan termasuk kewenangannya menjadi tidak terbatas dan siapa yang mengawasi dari Kominfo ini gitu kan, dari kewenangan yang sudah dimiliki secara berlebihan gitu ya oleh Kominfo. Nah, makanya sebenarnya kami melakukan gugatan dalam hal supaya PT UN Jakarta bisa melakukan koreksi itu terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Kominfo. Apakah ini sudah berdasar undang-undang dan sebagainya, apakah ini sudah sesuai dengan hukum HAM internasional, dan bagaimana seharusnya majelis hakim bisa melihat lebih jauh terjadinya pelanggaran yang serius dalam hal pelanggaran hak ekonomi dan pelanggaran hak kebebasan berekspresi. Tapi kami kecewa juga gitu ya dari PT UN di tingkat pertama tidak mempertimbangkan aspek-aspek kerugian itu gitu kan, tidak melihat ada dampak-dampak pelanggaran yang cukup serius dari tindakan administratif tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo, termasuk juga ketika kami melakukan upaya banding ternyata juga dari PT TUN juga tidak mempertimbangkan aspek-aspek kerugian dan juga pelanggaran hak ekonomi dan pelanggaran hak kebebasan berekspresi ini. Nah, disinilah kemudian kami menjadi khawatir, memang benar ini akan menjadi presiden buruk ketika pelanggaran seperti ini kemudian dinormalisasi, kemudian dianggap sah. Artinya ke depan pemblokiran seperti ini akan terus terjadi dan bisa terus mengakibatkan kerugian terhadap warga negara yang seharusnya hak-hak fundamentalnya dilindungi gitu ya oleh lembaga eksekutif, yudikatif, kemudian legislatif. Nah, oleh karena itu lewat forum ini mengajak gitu ya kawan-kawan untuk memahami bagaimana sebenarnya dampak-dampak dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kominfo dengan menerbitkan peraturan pemerintah semacam ini ya, itu bisa berdampak serius terhadap gangguan hak ekonomi kawan-kawan dan juga pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi. Itu dulu saya apa yang bisa saya sampaikan, cuma semoga poin-poinnya bisa tertangkap oleh kawan-kawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ika. Mungkin sebelum masuk ke pembicara sebelumnya, aku ada beberapa follow up question. Nggak beberapa sih, cuma satu Mbak Ika. Tadi kan Mbak Ika sempat
menyebutkan ya, sempat menyinggung sedikit bahwa salah satu bentuk dampak kerugian yang dialami oleh teman-teman, khususnya teman-teman Aji gitu ya, karena di sini Mbak Ika juga mewakili teman-teman Aji, adalah hak atas ekonomi, kemudian ada hak atas kebebasan berekspresi, juga hak atas informasi. Nah, sebagaimana kita tahu, hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas informasi ini kan kaitannya erat sekali dengan kebebasan pers gitu ya, Mbak. Kalau boleh tahu, ancaman nyata terhadap kerja-kerja jurnalistik yang timbul dari tindakan pemerintah berupa pemblokiran ini apa sih, Mbak? Iya, saat itu ketika pemblokiran itu terjadi, memang Aji kan juga membuka posko ya, dan saat itu ada sekitar 8 jurnalis termasuk freelance di dalamnya mengadu tentang kerugian ekonomi yang mereka derita. Nah, jadi kalau kita melihat posisi kawan-kawan jurnalis dan freelance itu seperti ini. Jadi kawan-kawan itu kan tidak hanya bekerja di Indonesia gitu ya, dengan media-media yang ada di Indonesia. Beberapa di antaranya mereka menjadi freelance, misalnya kayak fotografer, kemudian dia juga menjadi kontributor sejumlah media-media asing. Nah, dalam hal transaksi gitu ya, misalnya mereka menerima honor dari atau fee dari foto gitu ya, dari berita, sebagian besar media-media asing itu menggunakan PayPal gitu ya. Kenapa? Karena selama ini ya PayPal dianggap paling aman, kemudian mudah gitu, dan aksesnya ini ya, syaratnya menurut kawan-kawan lebih memudahkan gitu ya daripada platform lain yang belum familiar gitu bagi kawan-kawan jurnalis. Itu yang kemudian membuat ketika PayPal itu diblokir, teman-teman saat itu kemudian tidak bisa mengakses pendapatannya tuh dari PayPal. Nah, yang kedua, teman-teman juga ada yang mengelola media-media online yang beberapa di antaranya dia harus membeli software atau membeli beberapa tools gitu ya untuk proses produksi atau yang terkait dengan servernya atau yang terkait dengan teknologi yang dibutuhkan untuk mengelola media online itu. Dan semua pembelian kemudian transaksi bisnisnya gitu ya dengan penyedia-penyedia software ini kan juga banyak menggunakan PayPal gitu. Nah, saat itu ketika PayPal itu diblokir, kemudian ada salah satu pengelola media yang seharusnya dia itu memperpanjang server atau memperpanjang beberapa layanan premiumnya gitu ya, dan mereka harus membayar layanan premium itu dengan PayPal. Jadi ketika saat itu PayPal kemudian diblokir, nah itu teman-teman tidak bisa memperpanjang gitu ya, tidak bisa memperpanjang layanan premiumnya yang akhirnya itu mengganggu website dan itu membuat masyarakat menjadi terhalang untuk mengakses informasi dari media tersebut, media online tersebut. Nah, ini kan sudah terlihat jelas sebenarnya ya kaitannya. Ketika teman-teman jurnalis kemudian terganggu hak ekonominya, itu mempengaruhi kawan-kawan untuk melakukan liputan misalnya gitu ya, untuk bisa melaporkan pemberitaan dan sebagainya. Karena hak ekonomi ini tidak bisa dipisahkan juga dari kami sebagai jurnalis yang tetap gitu ya, hak ekonominya ini tetap harus dijamin gitu supaya teman-teman jurnalis bisa bekerja, tetap bisa melanjutkan hidupnya, tetap bisa memperpanjang websitenya dan sebagainya. Nah, ini semua harus kita lihat sebagai bagian dari ekosistem untuk menyediakan informasi kepada publik gitu. Jadi hak ini melekat dan hak asasi itu nggak bisa dipisah-pisahkan gitu ya satu sama lain gitu, karena hak ekonomi ketika dilanggar dia akan bisa mengganggu hak kebebasan berekspresi gitu kan. Demikian juga ketika hak kebebasan berekspresi atau mendapatkan informasinya dilanggar, ini akan mengganggu nih hak ekonomi teman-teman seperti tadi gitu ya, misalnya teman-teman yang selama ini mengembangkan sebagai developer game, dia yang memiliki
biasanya menggunakan agregator platform tertentu, ketika kemudian ini diblokir, dia akan mengganggu hak ekonominya. Nah, kita harus melihat hak hak asasi itu sebagai bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain, begitu. Ya, baik, terima kasih Mbak Ika atas jawabannya. Ya, jadi memang dalam hal tindakan pemutusan yang dilakukan oleh pemerintah di sini, meskipun kalau misalkan kita lihat secara langsung ini berdampaknya pada hak atas ekonomi, tapi ini juga lebih lanjut berdampak juga pada berjalannya kerja-kerja jurnalistik gitu ya. Salah satunya contohnya tadi yang kayak Mbak Ika bilang, nggak bisa memperpanjang layanan hosting, kemudian websitenya jadi nggak bisa diakses oleh publik, yang mana itu juga menghambat hak atas informasi. Jadi memang sebesar itu dampaknya dari pemblokiran ini. Padahal perintah pemblokirannya cuma keluar dari peraturan yang sifatnya levelnya ada di kementerian gitu. Tapi hak yang terlanggarnya banyak dan bertubi-tubi. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pembicara selanjutnya. Pembicara selanjutnya adalah Kak Natalia yang hadir bersama kita semua di sini. Kak Natalia adalah pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang juga tergabung dalam tim advokasi kebebasan digital. Ya, mungkin Kak Natalia tadi kan Mbak Ika juga udah sempat beberapa kali menyinggung soal perjalanan gugatannya dan apa sih yang membuat teman-teman AJI gitu dan teman-teman penggugat lainnya tergerak untuk bergabung dalam advokasi ini. Mungkin Kak Natalia nanti bisa jelaskan secara lebih komprehensif lagi soal gugatannya, kilas balik perjalanannya. Tadi juga udah disebutin ini udah setahun perjalanan advokasinya dan kita juga kemarin sudah ada putusannya yang mana kalah gitu ya. Dalam hal ini majelis hakim menolak gugatan yang kita ajukan, sampai dengan update terbarunya yaitu hasil putusan dari upaya hukum banding. Untuk itu mungkin bisa langsung aja forum ini saya serahkan ke Kak Natalia. Oke, baik. Makasih Kak Bima, makasih juga Mbak Ika dan Kak Citra yang sudah hadir, juga Mas Damar yang akan mengisi sebagai narasumber pada diskusi publik hari ini. Baik, selamat malam teman-teman. Oke, aku akan menjelaskan mengenai kilas balik perjalanan gugatan warga dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kementerian, yang dilakukan oleh Kemenkominfo gitu. Nah, jadi hal ini diawali dari pemblokiran yang dilakukan oleh Kemenkominfo terhadap tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Kemenkominfo kepada 8 situs internet dan platform digital. Itu ada beberapa, yaitu PayPal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter-Strike, KDR.com, dan Origin. Itu. Jadi ada 8 situs internet dan platform digital. Dalih dari Kominfo adalah dengan alasan situs dan aplikasi tersebut tidak terdaftar secara resmi sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam lingkup privat. Gitu. Mereka menggunakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Nah, atas pemblokiran tersebut menimbulkan menuai kritikan dan kecaman dari warga negara karena mereka juga mengalami kerugian sebagai akibat dampak dari pemblokiran situs internet dan platform digital tersebut. Nah, kemudian atas hal tersebut teman-teman membuka posko pengaduan. Jadi pada tanggal 30 Agustus 2022 dibukalah posko pengaduan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang merasa dirugikan sebagai akibat dari pemblokiran sewenang-wenang maupun represi kebebasan di ranah digital akibat tindakan dari Kemenkominfo ini. Kemudian dari total pengadu ada 213 pengadu yang mengadu. Mereka terdiri dari 211 pengadu individu dan juga 2 perusahaan. Kemudian estimasi kerugian di total mencapai 1.556.840 juta.
Nah, dari 62 pengadu tersebut, 62 pengadu mengalami kerugian material karena mereka tidak dapat mengakses aplikasi keuangan PayPal. Jadi kebanyakan mereka merupakan pengguna dari akun PayPal. Kemudian teman-teman dari sindikasi juga anggotanya terdapat 44 anggota sindikasi yang terdampak langsung dari pemblokiran pada 30 Juli 2022 dengan kerugian sekitar 136 juta. Nah, kemudian juga pengaduan yang diterima AJI Indonesia dan LBH Pers terdapat 8 jurnalis yang terdampak dengan kerugian 36 juta. Atas hal tersebut, maka teman-teman dari LBH Jakarta, LBH Pers, sindikasi dan juga AJI, termasuk juga ada 2 individu, kemudian berkeinginan untuk melakukan upaya dalam hal mengoreksi tindakan pemerintah terkait pengelolaan tata kelola digital. Jadi, apa kaitannya masyarakat dengan dampak pemblokiran? Jadi, pemblokiran terhadap situs internet dan platform digital tersebut berdampak kepada masyarakat karena masyarakat mayoritas menggunakan situs internet dan platform digital tersebut. Pemblokiran tersebut berdampak dan menimbulkan kerugian material maupun imaterial terhadap masyarakat. Siapa saja warga terdampak? Berdasarkan pengaduan yang kita terima, itu ada pekerja kreatif, ada freelancer sebanyak 48%, karyawan swasta 14%, developer 12%, mahasiswa atau pelajar 12%, hingga pekerja lainnya seperti dosen, musisi, dan entrepreneur. Jadi, selain kerugian, warga juga mengalami pelanggaran hak apa saja itu, yaitu hak atas digital rights. Kalau ngomong soal digital rights, apa aja sih yang terdampak dalam hal itu? Akses informasi, akses terhadap internet, kemudian hak atas privasi, kemudian kebebasan kita berekspresi, dan juga hak atas informasi gitu. Jadi kita yang harusnya bisa mengakses informasi pada situs internet dan platform digital tersebut malah jadi nggak bisa mengakses gitu, yang harusnya bisa diakses oleh semua orang. Nah, selain itu, dampak dari pelanggaran hak tersebut juga berdampak kepada pelanggaran hak lainnya. Apa saja? Misalnya hak atas penghidupan, hak untuk mendapatkan penghasilan, hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak gitu. Jadi merembet juga kepada teman-teman pekerja. Jadi bicara soal gugatan PMK terhadap badan atau pejabat pemerintah, itu apa sih, ada yang tahu nggak? Gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintah. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau menjawab? Karena ini nanya, ada yang tahu soal PMH oleh badan atau pejabat pemerintahan? Ada yang familiar nggak dengan terminologi tersebut? Gak ada ya? Capek kerja kan? Seharian kayaknya. Ya boleh dilanjutkan. Oke, betul. Ya, aku akan bantu jelaskan. Jadi intinya gugatan PMH oleh badan atau pejabat pemerintah itu adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan sah atau tidak sahnya dan atau batalnya tindakan pejabat pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat gitu, dan di situ menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Nah, apa yang kita gugat? Yang kita gugat adalah tindakan pemerintah dalam melakukan pemblokiran terhadap situs internet dan platform digital tersebut, yang mana telah merugikan masyarakat selaku pengguna. Nah, penggugatnya dalam hal ini siapa saja? Yang saya sebutkan tadi, ada teman-teman dari AJI sebagai penggugat dan juga sindikasi, mereka sebagai organisasi atau badan hukum. Kemudian juga ada 2 individu, yaitu mereka merupakan gamers yang mana mereka memiliki semacam software dalam situs atau platform digital tersebut yang bernilai puluhan juta gitu. Jadi ketika diblokir mereka nggak bisa mengakses
software mereka di situ gitu. Yang mana itu kan merupakan mata pencaharian mereka di situ gitu. Jadi berdampak terhadap hak atas kepastian kerja mereka. Oke, nah bicara soal proses gugatannya, jadi dalam proses gugatan tersebut kita sebagai penggugat sudah mengajukan 40 bukti surat, kemudian juga menghadirkan 2 saksi fakta yang mana mereka merupakan korban masyarakat yang terdampak terhadap pemblokiran situs internet dan platform digital tersebut gitu. Kemudian juga kita juga menghadirkan ahli di sana, ada Dr. Herlanto Perdana Wiratraman yang merupakan ahli hak asasi manusia, dan juga Dr. Dia Uyo yang merupakan ahli hukum administrasi negara. Gitu. Oke, nah, adapun tuntutan kita dalam gugatan tersebut adalah intinya untuk menyatakan tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Kemenkominfo itu merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian kita meminta untuk menyatakan batal atau tidak sahnya tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Kemenkominfo. Nah, selain itu juga kita memerintahkan kepada tergugat untuk tidak melakukan tindakan pemerintah berupa pemutusan akses terhadap situs dan platform digital tanpa ada pemberitahuan yang layak terlebih dahulu kepada pihak ketiga. Nah, atas gugatan tersebut, kemudian pada 26 Mei 2023 diputuslah di tingkat pertama yang pada pokoknya Majelis Hakim Petun menolak gugatan kita dengan alasan pertama, salah satu penggugat yang disindikasi tidak mempunyai legal standing gitu. Kemudian juga menolak gugatan kita dengan alasan dianggap telah selesai perbuatan dari para tergugat, perbuatan dari tergugat yang di Kominfo gitu, karena telah mencabut pemblokiran tersebut gitu. Jadi pada awalnya dilakukan pemblokiran, kemudian dicabut kembali, dianggap ya udah sudah kelar, nggak ada lagi pelanggaran di sini, nggak ada lagi kerugian. Majelis hakim berpandangan tersebut, padahal nyatanya enggak gitu. Kemudian hakim juga berpandangan bahwa objek sengketa yang diterbitkan itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan azas umum pemerintahan yang baik gitu. Kemudian atas hal tersebut tim advokasi kebebasan digital kemudian melayangkan banding yang pada pokoknya kita menguatkan, menyatakan bahwa sindikasi memiliki legal standing gitu. Karena sindikasi merupakan sindikat atau pekerja yang merupakan badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1653 KUH Perdata. Kemudian mereka merupakan serikat yang memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau buruh-buruhnya. Nah, selain itu dalam pendirian serikat pekerja atau buruh itu tidak memerlukan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, sindikasi juga memiliki hak gugat sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peratun yang pada pokoknya setiap orang secara individual maupun secara kolektif berhak untuk memperjuangkan haknya. Kemudian atas ditolaknya gugatan dari kita para penggugat, kita menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan dampak kerugian sebagai akibat dari tindakan pemblokiran tersebut. Kenapa? Karena dengan pun pemblokiran tersebut telah dicabut, masih ada kerugian yang dialami, akan tetap ada kerugian potensial yang akan dialami oleh masyarakat selaku pengguna situs dan platform digital. Dan tidak ada jaminan kemudian jika pemblokiran tidak akan berulang kembali gitu. Nah, kemudian tindakan Kominfo kita anggap sebagai unprocedural karena mereka tidak mempertimbangkan dampak bagi pihak ketiga. Pihak ketiga siapa? Pihak ketiga masyarakat selaku pengguna gitu. Jadi dalam pemerintah dalam melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan itu mereka harus menggunakan azas kecermatan dan azas kehati-hatian gitu. Jadi ketika menurut ahli hukum administrasi negara Dr. Dia Al-Uyun dalam persidangan menyatakan bahwa ketika pemerintah melakukan suatu tindakan dan kemudian tindakan itu berdampak kepada pihak ketiga, maka pemerintah bertanggung jawab
atas kerugian yang ditimbulkan atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga tersebut gitu. Jadi mau dicabut, mau tetap diblokir atau dicabut kembali itu tetap mereka harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat gitu. Kemudian juga dalam hal pembatasan pemblokiran itu dalam hal pembatasan akses terhadap internet itu tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang gitu. Jadi pembatasan tersebut pun juga harus berdasarkan hanya bisa dilakukan oleh undang-undang. Tapi di sini Kemenkominfo melakukan pembatasan HAM dengan menggunakan Permenkominfo 5/2020, di mana itu merupakan ketentuan yang berada di bawah undang-undang kayak gitu. Kemudian pun dalam pembatasan hak asasi manusia itu harus dilakukan secara prosedural dan tidak bisa sembarangan. Jadi ada ketentuan dan prosedurnya. Gitu. Kemudian nah, setelah tim advokasi kebebasan digital kemudian melayangkan banding, telah diputus oleh majelis hakim yang pada pokoknya menguatkan putusan di tingkat pertama. Jadi tetap aja pertimbangan dari kita itu nggak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim gitu. Yang mana dari pemblokiran tersebut bisa terjadi kepada siapa saja, bisa pemblokiran masih bisa berulang, dan pelanggaran hak akan terus melebar ke pelanggaran lainnya seperti yang saya sebutkan tadi di kampung. Nah, kemudian setelah ini kita mau kemana sih? Kita mau ngapain setelah putusan banding ini? Tentu kita akan tetap melakukan upaya hukum. Kita akan mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut, dan juga kedepannya kita juga akan melakukan upaya lain dalam rangka mencabut ketentuan problematik yang masih berlaku. Oke, mungkin itu dulu, nanti siapa tahu ada teman-teman yang mau nanya bisa lebih lanjut. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Natalia atas pemaparannya. Tadi Mbak Ika udah kasih follow up question, sekarang biar adil karena ada follow up question juga. Ya, sedikit aja, tadi kan Kak Nanay sempat menyinggung soal arah advokasi strategi selanjutannya gitu yang baru aja Kak Nanay sampaikan atau peluangnya. Dan Kak Nanay sampaikan kalau rencananya dari tim ini serta penggugat ingin berupaya untuk memasukkan upaya hukum lanjutan lagi, bentuknya kasasi gitu ya. Dari rencana tersebut kira-kira harapannya apa Kak Nay? Dari langkah atau rencana advokasi strategis yang sudah teman-teman pikirkan tadi, kira-kira harapannya gimana dari tim sendiri? Ya, harapan dari kita tentunya sebenarnya ini tidak hanya mengajukan kasasi, tapi kemudian nanti rencana kita akan mengajukan judicial review terhadap ketentuan problematik tersebut. Namun harapan kita intinya adalah supaya bagaimana supaya ketentuan yang problematik ini tidak ada lagi. Karena selama ada ketentuan tersebut, seperti yang saya sampaikan, siapa saja bisa kena gitu. Siapa aja yang menggunakan situs internet dan platform digital bisa aja mengalami kerugian, bisa aja mengalami pelanggaran hak, dan itu juga akan merembet kepada pelanggaran hak lainnya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, ada warga yang tidak bisa mengakses internet, yang mana di situ merupakan sumber mata pencahariannya, yang pasti juga akan berdampak kepada hak atas kepastian pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, kayak gitu. Kemudian juga ini bisa saja berulang selama peraturan problematik itu masih ada, tindakan pemblokiran bisa saja berulang kembali gitu, dan korbannya juga pasti akan meluas. Makanya kita butuh supaya target kita adalah supaya bagaimana supaya ketentuan problematik ini segera dicabut gitu, dan juga pemerintah dapat memperbaiki pengelolaan tata kelola digital yang baik di Indonesia. Oke, makasih banyak kan ya. Ya, itu tadi pemaparan dari Kak Natalia Naibaho
terkait dengan kilas balik gugatannya yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun belakangan ini. Jadi tadi aku ada beberapa hal yang aku highlight soal gugatan yang sudah berjalan. Jadi di awal teman-teman Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka pos pengaduan terhadap korban yang terdampak kerugian dari adanya tindakan pemerintah berupa pemutusan atau pemblokiran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, yang kemudian terdapat kurang lebih 62 aduan yang masuk ya Kak. 100 sekian yang masuk dengan total kerugian kurang lebih mencapai 1,5 miliar sekian. Yang mana kemudian dari pos pengaduan tersebut ada 2 pengadu yang bersedia menjadi penggugat atau prinsipal dalam gugatan tersebut, yang mana keduanya adalah pekerja industri kreatif, dan 2 penggugat lainnya merupakan badan hukum. Yang satu Aliansi Jurnalis Independen, tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Ika soal perannya di dalam gugatan ini. Yang selanjutnya sebagai penggugat 4 adalah Sindikasa. Nah, yang digugat pada saat itu adalah soal tindakan pemerintah berupa pemutusan akses terhadap penyelenggara sistem elektronik yang berdampak pada hak-hak dari warga negara gitu ya, yang kemudian secara langsung dan nyata dirasakan dan dialami oleh prinsipal. Kemudian juga tadi putusan di tingkat pertama, majelis hakim menolak gugatan untuk seluruhnya dan menyatakan penggugat 4 atau sindikasi tidak memiliki hak gugat, yang mana problem dari putusan tersebut tadi seperti yang Kak Nay juga sudah sampaikan, bahwa di sini majelis hakim luput memandang adanya kerugian dari warga negara, dari penggugat gitu ya, atas tindakan pemerintah ini. Jadi hanya sebatas majelis hakim berpandangan bahwa dengan adanya normalisasi, ini terms yang digunakan oleh Kominfo pada waktu itu, normalisasi yang sudah dilakukan oleh Kominfo terhadap PSL lingkup privat yang sempat diblokir, itu kemudian sudah dianggap sebagai bentuk pemulihan bagi warga negara yang terdampak. Padahal pada selama masa pemblokiran tersebut, hak-hak dari warga negara ini sudah terlanggar gitu, yang mana itu bentuk pemulihannya beda lagi, bukan dengan dinormalisasi gitu. Tapi hakim luput untuk memandang hal tersebut. Nah, kemudian tim advokasi kebebasan digital sudah memasukkan upaya hukum banding dan putusannya juga sudah keluar, yang sayangnya kembali menguatkan putusan tingkat pertama. Dan kemudian tadi disampaikan juga oleh Kak Nay, ada rencana advokasi lanjutan berupa memasukkan upaya hukum kasasi lagi terhadap upaya hukum terhadap putusan sebelumnya. Oke, makasih banyak Kak Nay. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Lagi deh, boleh? Kayak kurang kenceng deh. Oke, thanks. Oke, kita lanjut aja ya ke pembicara selanjutnya yang hadir di room Zoom meeting juga. Di sini ada Mas Damar Juniarto. Mas Damar adalah eksekutif direktur dari SafeNet. Halo Mas Damar. Halo teman. Ya, oke. Di sini mungkin kita akan Terima kasih ya. bicara. Saya mulai sekarang ya. Boleh, Mas Damar. Saya kesulitan mendengar teman-teman. Tapi pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Ini topik yang sangat relevan dan juga sangat penting, sekalipun dilakukan setelah pasca persidangan ya, tapi menurut saya masih tetap penting untuk kita bicarakan. Nah, saya sampaikan pokok pikiran yang berangkat menjadi dalam konteks yang lebih besar, yaitu tata kelola internet. Nah, mungkin kita kembali lagi dengan gagasan awal internet. Gagasan awal internet itu adalah bagaimana kita dan informasi itu terhubung secara global dan terbuka. Jadi itu adalah satu fondasi penting kalau kita bicara tentang internet. Hanya saja belakangan secara global juga ada upaya tendensi untuk melakukan yang disebut dengan internet fragmentation. Nah, apa itu internet fragmentation? Itu adalah upaya untuk membagi-bagi internet yang global tadi menjadi
coupling-coupling yang lebih ideal, lalu jaringan-jaringan yang tertutup, dan ini seringkali terjadi di dalam tiga bentuk. Yang pertama itu adalah technical fragmentation, di mana isu itu adalah soal infrastruktur. Misalnya dia mau bangun internetnya sendiri gitu ya, jadi berbeda dengan internet dipakai oleh global. Korea Utara misalnya dia mau mengembangkan internetnya sendiri. Tetapi selain dari technical fragmentation tadi, ada dua jenis fragmentation lain yang penting dan ini menjadi menguat belakangan ini adalah government fragmentation. Ya biasanya dia berupaya untuk membatasi internet dengan alasan-alasan yang sifatnya mencegah informasi itu bisa tersambung dengan pihak luar. Dan yang ketiga itu adalah yang disebut dengan corporate fragmentation yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan platform. Nah, saya mau mengatakan bahwa ketika kita membicarakan tentang Permenkominfo 5 itu juga bagian dari yang belakangan ini sedang muncul di belahan dunia yang lain, yaitu upaya untuk mengatur internet dengan caranya sendiri. Jadi nggak bisa pakai ukuran-ukuran global, maunya pakai ukuran-ukuran lokal. Nah ini saya katakan kenapa ini global karena upaya-upaya untuk mengatur internet dengan caranya sendiri itu akhirnya menjadi sebuah tema yang melekat di banyak negara sekarang, karena mereka berpikir nggak perlu lagi gagasan prinsip internet yang global dan terbuka tadi. Jadi ini justru yang kebalikan dari internet itu sendiri ada dan menjadi ancaman tersendiri pada keberadaan internet. Nah ini yang menjadi kata pembuka buat saya untuk bisa mengklaim memberi pandangan ke teman-teman semua dalam konteks tata kelola internet. Karena tata kelola internet kan sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk membuat internet itu hancur berantakan, tidak untuk membuat atau mematahkan gagasan soal internet yang terbuka dan internet yang tersambung dengan dunia global. Jadi kalau ada upaya yang sebaliknya yang muncul dengan internet fragmentation, maka kita perlu waspada. Apa sebetulnya motifnya dan apa yang sebetulnya ingin dicapai dengan mendorong sebuah internet fragmentation. Nah, ada dua perdebatan. Yang pertama adalah perdebatan bahwa internet fragmentation itu sangat membahayakan, yang nanti saya sampaikan ke teman-teman bahayanya di mana. Dan yang kedua adalah internet fragmentation itu justru menimbulkan rasa aman gitu ya. Nah, saya rasa dua tema ini yang kemudian perlu kita lihat dalam konteks apa yang terjadi dengan Permenkominfo 5 di Indonesia. Karena yang pertama argumentasinya kalau internet fragmentation itu bisa merupakan ancaman, itu bisa langsung terlihat. Langsung terlihatnya adalah karena gagasan fragmentation tadi membuat ini adalah coupling internet kita, ini adalah coupling internet Indonesia, maka yang di luar dari Indonesia tidak boleh masuk, itu adalah gagasan yang berbahaya karena dia memutus apa saja yang selama ini sudah tersambung dengan ekosistem internet di Indonesia dari dunia global. Itu bukan perkara hanya persoalan keuangan, misalnya dalam konteks Permenkominfo 5 ketika kita tidak bisa mengakses PayPal, tetapi dia juga meluangkan banyak hal lain penting. Misalnya dia bisa beresiko pada arus informasi yang berkaitan dengan hak cipta untuk mendapatkan informasi. Jadi dia bisa juga menghancurkan tata informasi dunia gitu ya, dengan membatasi internet dengan internet fragmentation. Lalu yang lain yang dari bahayanya internet fragmentation adalah ternyata motif paling banyak dari sebuah negara melakukan internet fragmentation atau government fragmentation itu adalah upaya untuk mengontrol internet itu sendiri. Nah, yang ketiga ini yang kemudian menjadi cikal bakal
pengaturan internet yang otoriter ya, yang kemudian di banyak negara misalnya muncul dengan kewajiban kalau mengakses sebuah domain name server itu harus dari single domain server, single gateway gitu. Jadi national single gateway. Nah ini kita udah bisa lihat terjadi di Vietnam, di Indonesia sudah dipropos, sudah diusulkan, tapi memang belum diterapkan. Tapi ini sudah diusulkan akan ada yang disebut dengan DNS nasional. Nah dari mana kemudian mereka kemudian berani gitu ya untuk melakukan internet fragmentation? Mereka membutuhkan sebuah legislasi, mereka membutuhkan sebuah perangkat aturan yang memastikan bahwa internet fragmentation itu dalam tanda petik itu sah atau legal secara hukum. Nah, bagaimana caranya mengatur itu di Indonesia? Pengaturannya sebetulnya sudah datang lebih dulu dari Permen Kominfo 5, yaitu lewat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, di mana di situ tercantum kewajiban penyelenggara sistem elektronik baik pihak publik maupun privat harus melakukan pendaftaran. Nah, ini adalah sebuah pintu masuk yang penting kalau kita mau mempelajari tentang internet fragmentation di Indonesia. Kenapa? Karena di global tidak pernah dikenal yang disebut dengan pendaftaran. Jadi nggak ada itu sebetulnya Mbak Guma, pendaftaran internet. Itu konsep yang itu konsep dengan tadi ya sifatnya pengkatingan. Jadi kalau sekarang kita misalnya kemarin sebenarnya keributan Permen Kominfo 5 belum sampai ke esensinya ya, tapi kita baru ribut soal pendaftaran, dan karena tidak mendaftar maka dia diblokir. Nah itu sebetulnya pintu masuk dari ancaman ini sendiri. Jadi pendaftaran itu bukan sesuatu yang mandatori. Pendaftaran usaha di internet itu bukan sesuatu yang sifatnya harus dilakukan di tingkat nasional. Kenapa? Karena internet berlaku global, jadi dia bisa beroperasi di mana saja dan kemudian diakses oleh siapa saja di internet. Jadi ketika ada upaya untuk memaksakan sebuah pendaftaran, disitulah sebetulnya pintu masuk adanya upaya untuk melawan internet yang terbuka. Nah sekarang tinggal kita mencek lagi apa saja selain PP nomor 71 tahun 2019 yang kemudian beresiko pada keberadaan internet yang terbuka, yaitu ada di dalam Permen Kominfo nomor 5, di mana aturan dalam Permen Kominfo nomor 5 meneruskan soal sanksi dari tidak melakukan pendaftaran. Lalu yang kedua, dia melakukan apa yang disebut dengan pemutusan akses. Nah, pemutusan akses ini adalah sebuah bentuk lain yang menjadi indikator internet fragmentation. Dan yang ketiga, dan pemutusan akses itu biasanya terkait dengan censorship. Jadi yang kedua, sebetulnya masalah esensi di dalam Permen Kominfo itu adalah censorship yang berlebihan. Ya sekarang belum kelihatan karena belum di-enacted ya. Tetapi sudah ada di dalam Permen Kominfo 5 tahun 2020. Dan yang ketiga problemnya adalah ada di karena Permen Kominfo 5 itu memberi kewajiban kepada penyelenggara sistem elektronik privat untuk menyediakan akses backdoor kepada pemerintah dengan dalih pengawasan. Nah sebetulnya isunya di situ adalah isu tentang pelanggaran privasi. Jadi 1, 2, 3 kita sudah bisa lihat. Pertama, sebetulnya tidak ada kewajiban mendapatkan internet secara global. Lalu yang kedua, persoalan censorship yang kemudian menjadi berlebihan karena dilakukan sampai dengan pemutusan akses. Dan yang ketiga adalah persoalan pelanggaran privasi ya, karena dia membolehkan pemerintah untuk melakukan akses pada sistem. Nah, itulah kenapa makanya upaya untuk melakukan perlawanan terhadap Permen Kominfo 5 ini bukan hanya persoalan Indonesia. Kalau kita lihat misalnya dalam konteks siapa yang sebetulnya kemarin bersuara tentang menolak
Permen Kominfo 5 itu kan sebetulnya banyak dari teman-teman di global juga ya. Electronic Frontier Fund misalnya dia menuliskan bahwa Permen Kominfo 5 adalah bentuk paling invasif dari pengaturan internet yang ada di dunia. Lalu Human Rights Watch itu juga menuliskan tentang Permen Kominfo 5 menjadi sebuah ancaman paling besar dalam konteks tata kelola internet. Jadi ini sudah menjadi perhatian global. Hanya saja memang pertarungannya adalah pertarungan lokal. Makanya kemarin upaya dari teman-teman men-challenge Permen Kominfo 5 ini kepada Mahkamah Konstitusi dengan melakukan judicial review, dengan melakukan gugatan PT UN ya. Itu sebenarnya adalah sebuah upaya penting. Yang lebih penting lagi sebetulnya bila ini kemudian lanjut menjadi judicial review di tingkat MK ya. Meskipun ini kita belum pernah menggali ke sana, tapi ini sebetulnya akan menjadi langkah yang penting dan pasti juga didukung oleh dunia global. Nah sekarang kedua, argumentasinya tadi kan adalah bahwa internet fragmentation gunanya untuk menciptakan rasa aman. Nah sekarang kita melakukan logika penilaian dari apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah dan bagaimana cara mereka mengukur soal rasa aman. Yang disampaikan oleh pemerintah adalah Permen Kominfo 5 ini penting, pendaftaran atau masuk di dalamnya pendaftaran ini penting untuk memastikan bahwa akses layanan di internet itu harus full moon ya, harus ketuk pintu ke dalam gerbangnya Indonesia. Jadi ada gagasan yang hingga di kepala penyusun tata kelola internet bahwa internet itu ada pintu masuknya. Internet itu ada couplingnya, internet itu ada kedaulatannya gitu ya. Nah ini kemudian menjadi miskonsepsi karena gagasan safe itu sebetulnya di internet tidak terjadi dengan cara kita membatasi internet. Jadi justru internet yang safe itu adalah internet yang tidak dibatasi. Jadi internet yang safe justru adalah internet yang dijaga bersama oleh para stakeholder-nya. Jadi stakeholder-nya internet itu kan bukan hanya pemerintah, tapi stakeholder-nya itu adalah keseluruhan pengguna dan penyedia jasa internet yang selama ini bertanggung jawab dalam kapasitas masing-masing untuk memastikan adanya interoperability atau adanya upaya untuk saling tukar mereka secara aman. Jadi kalau ada satu negara mengatakan bahwa ini untuk keamanan bersama, itu bullshit gitu. Jadi itu tidak mungkin dicapai karena itu adalah sebuah upaya yang sangat single minded ya, bahwa itu hanya bisa rasa aman itu hanya bisa diciptakan oleh. Nah ini yang kemudian perlu di-challenge bahwa gagasan internet fragmentation itu menciptakan keamanan itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak mungkin bisa tercapai kalau caranya dilakukan dengan sepihak hanya oleh pemerintah. Gagasan internet yang aman itu hanya bisa dicapai kalau itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, saya mau melanjutkan. Lalu apa itu dalam konteks bagaimana kita kemudian melangkah ya dari situasi yang sekarang ini dan kemudian gimana caranya kita memastikan ada upaya-upaya lanjutan. Kalau saya lihat kan sebetulnya dalam konteks human rights atau dalam konteks digital rights, pengakuan hak asasi di ruang internet itu ada beberapa measurement ya, ada beberapa alat ukur yang bisa kita lihat tentang Permen Kominfo 5. Yang pertama yang belum dieksplorasi tentu saja persoalan tadi freedom of expression, bahwa internet fragmentation itu sebetulnya dia merendahkan atau tidak mengakui adanya hak fundamental hak fundamental kita untuk kebebasan berekspresi yang diekspresikan pada pasal 19 dari UHAM. Karena sensor dan
atau pemutusan internet itu adalah membatasi kemampuan orang untuk bisa mengekspresikan opini, membagikan informasi, dan mengakses sudut pandang yang berbeda. Lalu yang kedua, yang saya rasa bisa juga di-frame dalam Permen Kominfo 5 dan juga aturan di atasnya PP 1 tahun 2019 adalah dari sudut pandang penegakan freedom of information. Jadi hak untuk mengakses informasi itu kan sebetulnya bisa ditemukan di beragam instrumen hak asasi internasional ya. Dan ini menjadi kontrari, jadi kita bisa menemukan argumen-argumen bahwa ketika pemerintah melakukan pembatasan dan manipulasi flow of information dan di internet, maka disitulah terjadi pelanggaran pada kebebasan atas informasi. Lalu yang ketiga, tadi saya sudah sebut tentang right to privacy yang sudah diatur dalam ACCPR, mungkin itu instrumen yang juga penting untuk dipakai. Lalu yang keempat, itu adalah freedom of assembly and association. Ini ada kaitannya dengan bahwa orang boleh untuk melakukan organisasi diri sendiri, berkumpul dan berasosiasi secara bebas, yang semuanya ini tidak bisa dilakukan kalau itu kemudian terjadi internet fragmentation. Lalu yang selanjutnya itu adalah economic and social rights atau hak sosial, hak ekonomi dan sosial, di mana di situ sebetulnya yang terkait dengan well-being dari orang dan juga ekonomi dia ya, kemudian terganggu karena tidak bisa mengakses layanan-layanan yang ada di internet secara baik, misalnya layanan keuangan, layanan edukasi, layanan kesehatan, yang kemudian akan berdampak pada hak ekonomi dan hak sosial dia. Nah ini berbagai pandangan yang menurut saya perlu kita cantumkan kalau kita mau melanjutkan upaya melakukan advokasi terhadap Permen Kominfo 5 dengan mengkaitkan ini dengan praktek internet fragmentation. Jadi sebagai sebuah payung besar yang sebetulnya sedang kita upayakan, bukan cuma sekedar melawan satu undang-undang, tetapi melawan tendensi pempublikan internet hanya dengan dalih bahwa ini dilakukan untuk keamanan semua orang, dan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, karena ini sepertinya yang sepertinya mendorong fragmentation di Indonesia lebih banyak pemerintah dibandingkan dari teman-teman komunitas teknologi dan teman-teman dari private sector atau sektor swasta. Nah, saya batasi di situ dulu, mungkin kita nanti bisa diskusi lebih lanjut, tapi mungkin saya minta ada yang bantu menuliskan ya pertanyaannya, karena saya di sini susah mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di PDT. Terima kasih banyak. Baik, makasih banyak Mas Damar atas pemaparannya. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab, Mas Damar bisa dengar suara saya sekarang? Tipis-tipis Kak, tapi berusaha saja, nanti saya coba menyimak dengan baik. Oke, nanti mungkin bisa minta tolong ada yang bantukan diketik gitu ya untuk disampaikan ke Mas Damar. Ini aku ada ingin nanya, ini mungkin masih dalam konteks sih sebenarnya, cuman sebagai informasi teman-teman, beberapa tahun lalu SafeNet juga melakukan advokasi terkait dengan hak digital. Pada saat itu ada pemutusan atau pemblokiran internet di Papua, yang mana SafeNet adalah salah satu penggugatnya, pihak penggugatnya. Waktu itu juga tim advokasi yang menjadi kuasa hukumnya, salah satunya ada LBH Pers dan YLBHI pada saat itu. Cuman intinya kita nggak akan ngomongin itu, cuman yang pelanggaran yang terjadi ini kan bentuknya kurang lebih sama, menyangkut dengan hak digital. Nah, yang ingin aku tanyakan ke Mas Damar adalah bagaimana bacaan Mas Damar nih terhadap pola yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal melakukan pembatasan khususnya di ranah digital atau hak digital seperti itu. Bacaan terhadap pola-pola yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya kira-kira
kenapa dan apa tujuannya gitu dari pemerintah yang kemudian terus-terusan melakukan pembatasan-pembatasan yang kita anggap sebagai bentuk pelanggaran. Oke, ini karena pertanyaannya terdengar jelas, terima kasih ya Doma dan juga Kak yang bantu meneruskan tadi. Nah, saya baru saja pulang, belum ada 1 minggu saya rasa ya, dari sebuah pertemuan dan kita bicara tentang nasib internet freedom, arah internet freedom di Indo-Pasifik. Dan salah satunya memang yang menjadi sorotan itu adalah Indonesia. Nah, mungkin ini ada satu yang terjadi, tapi kita saya rasa belum menjadi satu papan luas, tetapi saya sendiri sebetulnya sedang menaruh perhatian cukup lama tentang pengaruh kerjasama Indonesia dan China dalam konteks digital Silk Road gitu, atau jalur sutra digital. Nah, jalur sutra digital ini kan sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari kerjasama yang lebih luas lagi antara Xi Jinping dengan Jokowi ketika mengalami kerjasama China Belt and Road Initiative. Nah, kenapa ini jadi penting dan kemudian ini menjadi jawaban terhadap apa yang ditanyakan oleh Bima? Karena Digital Silk Road itu sebuah proyek yang sudah berjalan dari tahun 2015 di Indonesia antara Indonesia dan pemerintah RRP, di mana kesepakatannya itu bicara tentang penyediaan infrastruktur digital untuk Indonesia dalam kaitan misalnya pertama 5G ya, penyediaan teknologi 5G. Lalu yang kedua penyediaan training atau pelatihan kepada pemerintah ASN di Indonesia. Dan yang berikutnya itu adalah upaya-upaya kerjasama strategis antara badan cyber team BSSN di Indonesia. Nah, saya sampaikan satu persatu kenapa Digital Silk Road ini kemudian penting untuk diperhatikan. Nah, kita tahu ya bahwa Indonesia itu sepertinya ingin menjadi pemain global dalam konteks digital. Hanya saja kan kita juga tahu internet kita parah ya kecepatannya. Misalnya kita tahu dalam satu dekade terakhir misalnya kalau kita ukur dengan ukuran atau laporan-laporan yang dikeluarkan oleh Ookla atau dilaporkan oleh Akamai, internet Indonesia itu paling jeblok se-Asia Tenggara. Jadi Indonesia tuh ingin banget punya internet yang cepat. Nah, masalahnya adalah yang mau menyediakan internet cepat itu mahal. Jadi mereka berpaling pada China yang sekarang memiliki teknologi 5G, dan Huawei dan ZTC itu adalah dua perusahaan kontraktor swasta yang berjanji bisa menyediakan internet cepat itu untuk pemerintah Indonesia. Ya saja 5G itu mahal. Nah, tetapi kalau ini ada kerjasama dengan Indonesia, mereka bisa ngasih harga lebih murah, asalkan, nah ini yang syarat-syaratnya yang penting harus diperhatikan, bahwa dalam pengaturan standar dan norma nanti mengikuti kebijakan yang selama ini dilakukan di Cina daratan, gitu ya. Jadi misalnya tidak perlu pembatasan yang sifatnya menghormati kebebasan berekspresi. Lalu tidak perlu persyaratan yang ketat, gitu ya, dalam kaitan dengan pelaksanaan norma-norma aturan internet global
yang memang sudah ditetapkan lewat misalnya Internet Governance Forum atau pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral yang selama ini sudah terjadi, misalnya tentang standar pertukaran data dan lain sebagainya. Karena dalam standar pertukaran data misalnya diajukan oleh Uni Eropa, mereka mensyaratkan bahwa tidak boleh data itu ditransfer ke negara lain tanpa izin dari negara setempat. Jadi ini kemudian menjadi prasyarat yang harus dipatuhi Indonesia bila mana Indonesia mau mendapatkan kerjasama berkaitan dengan penyediaan internet cepat di Indonesia. Nah, itu sebabnya ketika Menkominfo mengiyakan, dan belakangan ini kalau kita baca press release dari Menkominfo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang ingin menerapkan 5G di layanannya, maka kita bisa melihat memang ada sebuah pertukaran bisnis ya yang sifatnya tadi menjawab kebutuhan pemerintah Indonesia akan internet yang cepat. Nah, kenapa ini kemudian harus kita perhatikan ya? Pertama tadi karena itu sudah punya tendensi ya bahwa kita akan melakukan sebuah pelonggaran terhadap syarat-syarat jaminan keamanan data di internet. Ya, karena kan kita membolehkan adanya pembatasan ekspresi di internet di negara Cina ya. Kita tahu bahwa tidak semua topik tentang Cina itu diperbolehkan di internet di Cina. Itu juga dipersyaratkan kepada mereka yang kemudian bekerja sama dengan Cina seperti di Indonesia nanti. Nah, kalau yang kedua, dalam kerja sama dengan Badan Indonesia dan juga bekerjasama dengan Badan Siber China, itu ada MOU yang sudah ditandatangani, di mana di sini ada dua. Yang pertama itu adalah tentang disediakannya pelatihan khusus bagi bagi tenaga dari BSSN untuk di training di China. Lalu yang kedua itu adalah terjadinya transfer adopsi kebijakan berkaitan dengan siber di Indonesia. Salah satunya itu MOU yang lucu karena MOU-nya itu mengubah semua kata demokrasi menjadi good governance. Jadi itu salah satu indikasi bahwa terjadi perubahan dan efek dari kerjasama digital siber antara pemerintah China dengan Indonesia. Nah, yang ketiga itu adalah tentang pelatihan-pelatihan ya, kemudian disediakan. Nah, pelatihan-pelatihan ini sebetulnya bentuknya soft diplomasi ya. Jadi dengan dalih bahwa mereka akan mendapatkan skill baru dan kemudian pemerintah juga kemudian punya program yang disebut dengan digital talent. Akhirnya ini menjadi jalan pintu masuk bagi Huawei dan ZTE untuk meraih proyek-proyek yang ada di sekitar industri komunikasi. Tiga hal yang kemudian boleh saya sebutkan bahwa ini akan punya dampak besar kepada tata kelola Indonesia ke depan. Nah, karena dengan masuknya infrastruktur yang disediakan oleh China, smart cities di Indonesia disuplai teknologi oleh Huawei, saya rasa kita punya masalah, akan punya masalah lebih banyak daripada sekedar regulasi yang membatasi. Jadi kita akan punya sebuah tata kelola yang membolehkan adanya perubahan norma-norma perlindungan. Karena tadi misalnya kata demokrasi diganti dengan good governance, lalu membolehkan transfer data
tanpa negara, tanpa proteksi. Lalu yang ketiga itu persoalan privasi dan censorship yang memang selama ini menjadi kenal menjadi kebijakan internet di China yang kemudian itu akan diterapkan juga tahun dalam pengawasan seperti itu. Butuh banyak pihak untuk mengamati apa saja hal-hal yang mungkin muncul dan ke depan, bukan hanya dari sisi regulasi tapi juga bisa dari sisi dia sudah langsung diterapkan tanpa menunggu adanya regulasi. Begitu Kak. Oke, ya baik, terima kasih banyak Mas Damar atas tambahannya. Jadi tadi ada beberapa hal yang memang bisa kita highlight ya dari apa yang disampaikan oleh Mas Damar. Pertama-tama tadi Mas Damar menyampaikan perihal internet fragmentation atau upaya memfragmentasi ruang-ruang di internet yang kemudian berkembang juga bentuk-bentuknya, ada government fragmentation dan lain sebagainya, yang mana bentuk-bentuk fragmentasi atau pengkaflingan internet tersebut adalah upaya untuk melakukan upaya memfragmentasi internet dan tidak patuh pada ketentuan global. Yang mana tadi juga sempat disinggung oleh Mas Damar bahwa ketentuan soal pendaftaran seperti yang jadi permasalahan utama di dalam gugatan yang kita ajukan pada saat kemarin itu tidak dikenal di dalam ketentuan secara global. Jadi kita harus waspada justru ketika ada wacana-wacana dari pemerintah gitu, khususnya apabila mereka mengklaim bentuk-bentuk pembatasan atau fragmentasi yang mereka terapkan di internet itu semata-mata untuk sovereignty, tadi seperti yang Mas Damar sebutkan, atau kedaulatan gitu ya, dan lain sebagainya. Tadi Mas Damar juga sempat menyebutkan bahwa soal pendaftaran tadi, bahwa itu tidak dikenal secara global, kemudian ada problem self censorship dan juga pelanggaran atas hak privasi. Oke, mungkin secara garis besarnya apa yang disampaikan Mas Damar seperti itu.